karena saking banyaknya aku bikin konten tentang gaji TKW Taiwan, mungkin banyak teman-teman di luar sana yang tergiur dengan gajinya tapi nggak pernah ngebayangin kerjanya itu di Taiwan itu kayaknya. Aku pengen flashback deh pengalaman pertamaku ke Taiwan tahun 2011. Jadi aku tuh berangkat ke Taiwan itu tahun 2011 akhir tanggal 5 Desember sampai pulang ke Indonesia itu tahun 2014. Aku nggak tahu, nggak ngeh waktu itu kalau majikan itu jahat ya, bersih-bersih rumahnya tetangga, bersih-bersih kontrakan, masih mandiin anjing kan apa segala macem. Belum lagi kalau dipotong gaji ini itu bener-bener jahat banget. Belum lagi kalau kekerasan fisik.要站屁股，到前面。前面，前面，不是这样，前面，前面。哎，要看得到。Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo nyong Bobi Nitasari, wong Cilacap orang apa kepenak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga seluruh dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi salam kenal yang belum kenal, dan yang udah kenal semoga gak bosan. Ya, jadi kalian udah lihat ya video di bagian pertama itu memang real di Taiwan. Itu aku dapat kiriman video dari teman aku di orientasi. Jadi itu adalah aktivitas teman aku ngarit, teman-teman ngarit di Taiwan. Sebenarnya faktanya bukan seperti itu. Faktanya itu yang aslinya itu teman aku lagi nganter simbah cuci darah, tapi kan karena nunggu lama dan ada, aduh mohon maaf ya berisik, ada yang lagi ngarit. Itu Taiwan ya, itu bener-bener Taiwan. Ada yang lagi ngarit, itu ada ai itu tante-tante yang lagi ngarit, bibi lah ya kalau bahasa Indonesianya bibi, lagi ngarit di sawah. Dan temen aku sama teman-temannya juga itu kepengen ngarit juga, pengen bernostalgia di kayak di Indonesia maksudnya. Mereka tuh iseng-iseng video dan kirim ke aku, ya udah tak bikin kontennya biar para calon TKW itu tahu kalau di Taiwan itu juga ada sawah. Terus juga kalau pekerjaan yang seperti itu ada, teman-teman tuh banyak sekali yang bantu majikan bekerja di kebun, babat suket, ngarit suket itu banyak. Jadi kayak temen aku juga ada yang seperti itu, kerja di Mioli, ngarit juga ada. Jadi kalau jadi TKW itu terkadang bukan cuma jaga lansia aja, tapi juga harus bantu pekerjaannya majikan. Sebenarnya itu memang tidak boleh ya teman-teman, karena itu bukan termasuk job kita. Job kita itu jaga lansia kalau TKW ya. Kalau pabrik ya beda lagi. Kalau pabrik ya kadang ada yang nyari part time juga, kalau misalkan ketahuan juga beda cerita lagi, nanti kena SP, kena sanksi ya. Jadi nggak boleh terjadi di luar job. Jadi karena saking banyaknya aku bikin konten tentang gaji TKW Taiwan, mungkin banyak teman-teman di luar sana yang tergiur dengan gajinya tapi nggak pernah ngebayangin kerjanya itu di Taiwan itu kayak gimana. Ada yang enak banget, alhamdulillah, ada yang gajinya gede, kerjanya enak, ada. Kalau kayak aku, alhamdulillah gajinya standar, kerjanya ya jaga lansia, masak, bersih-bersih dan sebagainya. Belum lagi kalau kena omel, kena komplain apa segala macam, itu semua udah jadi satu paket komplit, pakai banget ya. Jadi modalnya cuma satu, sabar ya. Ini aku pengen flashback deh pengalaman pertamaku ke Taiwan tahun 2011. Jadi aku tuh berangkat ke Taiwan itu tahun 2011 akhir tanggal 5 Desember sampai pulang ke Indonesia itu tahun 2014 tanggal 15 Desember. Jadi pengalaman waktu itu aku tuh seneng banget pas daftar ke PT, cuma belajar 2 bulan sekian langsung terbang ke Taiwan, karena majikan itu mintanya yang non gitu kan. Mungkin
aku nggak ngeh waktu itu kalau majikan itu jahat ya, karena majikan itu mintanya yang masih bego. Dulu aku tuh nggak bisa bahasa, nggak bisa kerja, nggak bisa segalanya, jadi mereka tuh bisa ngatur yang seenaknya mereka gitu loh. Jadi waktu itu aku di sana cepet banget terbang dan dipekerjakan luar job. Jadi bersih-bersih rumahnya tetangga, bersih-bersih kontrakan, masih mandiin anjing. Waktu itu anjingnya ada 4 kalau nggak salah ya teman-teman. Iya 4, ada Cahu, Bibi, siapa, terus ada siapa lagi tuh yang kecil hitam. Nah ya itu ada 4 bener. Nah mandiin ada 4, belum lagi kalau beres-beres kontrakan apa segala macem, belum lagi kalau dipotong gaji ini itu bener-bener jahat banget, belum lagi kalau kekerasan fisik. Jadi ini aku lagi flashback 10 tahun yang lalu ya, karena aku dari dulu sampai sekarang kan udah 10 tahun di Taiwan ya. Jadi aku dulu juga nggak dapet apa-apa, terus sering potong gaji, sering kekerasan fisik apa segala macam. Itu pulang alhamdulillah masih bernyawa juga sudah alhamdulillah ya teman-teman. Dan yang angkatan kedua alhamdulillah aku kerja di Mioli Junan, itu dipekerjakan sesuai dengan job. Aku cuma job jaga lansia saja, masak juga untuk mbahku saja, tidak masak untuk keluarga besar majikan. Jadi karena aku juga tinggalnya cuma berdua sama nenek aku. Waktu itu sebenarnya aku sudah pengen bikin vlog, bikin video, tapi belum ada nyali untuk ngomong di depan kamera. Waktu itu aku berangkat yang kedua kalinya tahun 2015 sampai sekarang ya. Jadi aku dulu break di Indonesia itu cuma 6 bulan. Nah pas 2015 itu aku pulang cuma 2 minggu, langsung daftar ke PT lagi karena aku nggak punya uang sama sekali. Cuma pulang itu cuma bawa uang sekitar 25 jutaan kalau nggak salah sih. Cuma segitu, itu kerja 3 tahun loh ya. Nah, terus aku daftar lagi pas bulan Juli tahun 2015. Aku terbang lagi ke Taiwan, sampai sekarang belum pulang. Alhamdulillah sudah membuahkan hasil, sudah punya rumah, sudah punya sawah, bisa bantu orang tua, bisa bantu keluarga gitu ya. Jadi roller coasternya itu aduh alhamdulillah mantep banget guys. Jadi jangan dikira di Taiwan itu oh enak banget ya, dapat duit banyak, gajinya gede, kerjanya enak, sering jalan-jalan, ina inu enggak. Itu enggak. Itu kadang kalau yang di video itu cuma yang enak-enaknya aja. Kalau yang gak enaknya masa ya suruh di video terus nanti dikiranya alah Bobby ngeluh terus di YouTube, ngeluh terus bikin video. Enggak. Cuma ini cuma flashback aja roller coasternya aku menjadi seorang TKW Taiwan. Kalau ada yang bilang oh Bobby enak banget ya, sekarang udah punya rumah, udah punya sawah, ini itu. Tapi prosesnya itu luar biasa yang bikin aku mendewasakan aku juga ya. Jadi pas aku kerja di Sinchu itu juga kan kerjanya kayak cleaning service. Jadi alhamdulillah dari situ aku bisa kerja, belajar kerja ya. Terus juga nggak semuanya aku pikir pengalaman itu menjadi pengalaman buruk, ada juga baiknya alhamdulillah ya. Jadi di sana juga aku pas apa ya, bentar teman-teman, aku dipanggil mbahku. A few minutes later. Jadi karena tadi aku dipanggil mbahku, aku break dulu videonya, mohon maaf. Nah di sana itu juga aku kan dulu pas pertama kerja di Taiwan itu ada 2 orang ya, 2 orang itu tidak boleh berbicara bahasa Indonesia. Jadi di sana itu kita harus banget wajib pakai banget ngomong pakai bahasa Mandarin. Jadi kalau misalkan aku ketahuan ngomong pakai bahasa Indonesia, aku tuh didenda sama majikan ya. Jadi bukan kaleng-kaleng, memang beneran didenda, kayak ngerusakin barang apa segala macam juga didenda. Jadi memang mungkin tujuannya itu untuk mendisiplinkan aku dan teman aku untuk bisa berbicara bahasa Mandarin. Oke, aku terima, alhamdulillah sekarang aku sudah mendapatkan ilmunya ya. Mungkin waktu itu aku berpikir oh jahat banget ya majikanku ya. Memang kalau dipikir secara nalar itu memang rada sedikit keterlaluan ya, karena suka mukul, motong gaji apa segala macam. Tapi di sisi lain ada sisi positifnya juga. Aku sekarang kalau ngomong bahasa Mandarin itu, kalau orang Taiwan denger itu bukan GR ya, menurut mereka itu aku udah kayak orang Taiwan kalau ngomong. Aku pikir aku tuh sekarang happy ya kalau ada orang yang memuji bahasa aku. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya untuk mantan majikan aku dulu, meskipun galak tapi ada ilmu-ilmu kebaikan juga yang diwariskan ke aku. Ada bisa kerja, bisa bahasa, itu yang paling utama ya. Bisa bahasa di dalam itu penting banget teman-teman, biar kita tidak ditipu sama orang sini ya. Sama aja kalau misalkan ada bule-bule yang masuk Indo nggak tahu harganya, pasti kan ada juga pedagang nakal yang nipu bule-bule itu dengan menaikkan harga. Sama saja di sini juga seperti itu teman-teman. Jadi alhamdulillah roller coasternya luar biasa banget. Nah kalau di Junan dulu lebih
lost doll gitu ya. Majikannya itu lebih kayak ya udah terserah ART-nya, manut sama ART-nya aja gitu ya. Nenek mau diapa-apain juga diem, bukan berarti dijahatin gitu enggak. Jadi kayak ya udah lost doll gitu, yang penting kamu jaga nenek, masak ya terserah kamu, bebas masak dan segala macam. Jadi majikan juga sampai sekarang masih komunikasi dengan baik, alhamdulillah. Jadi kita tidak pernah ada permusuhan, tapi beda cerita dengan majikanku yang pertama, karena memang kemarin ada kasus sama Mbak N itu yang membuat aku itu malas komunikasi lagi sama dia, karena hobi nuduh dan apanya itu masih menempel di itu ya, di majikanku yang pertama sampai masuk TV juga kan. Nah, kalau pengalaman yang sekarang itu wajib banget yang namanya mandiin Mbakku, mandiin Mbak Nini, masak wajib ya untuk keluarga besar majikan. Jadi yang sering nonton vlog aku pasti sering banget masak-masak untuk keluarga majikan. Masaknya itu bukan cuma 1-2, tapi berbagai macam menu masakan Taiwan ya. Alhamdulillah aku sekarang di sini belajar masak teman-teman. Jadi yang dulu itu cuma belajar kerja, belajar bahasa. Kalau yang di Junan itu lost doll, kalau yang di sini belajar masak ya. Lebih capeknya di sini tuh masak sebenarnya. Kalau masalah mbah itu masih oke lah, karena masih bisa jalan sendiri, bukan termasuk pasien yang sudah lumpuh total gitu. Nah, alhamdulillah ya, jadi banyak belajar, banyak pengalaman juga. Gitulah aku kerja di Taiwan selama 10 tahun. Jadi kalau yang lihat wah Mbak Upi kok kayak udah kuat banget, strong banget, enggak. Aku dulu juga sering nangis sebelum sampai sekuat ini. Wong aku sampai sekarang aja udah masih sering nangis sebenarnya, cuma ya masa ya suruh di videoin nangis gitu enggak. Ya masih sering nangis. Tapi bedanya sekarang itu mungkin lebih berani ya, lebih berani ngadepin majikan. Kalau dulu dipukul diem, diapain diem. Dulu pas pertama di Taiwan itu dipukul, diapain diem gitu ya. Kalau sekarang masya Allah, memang kelihatannya aku sekarang udah nggak pernah ngevideoin nenek-nenek yang lagi ngomel gitu, nenek lagi di depan. Kayak semalam itu pas dimandiin, dia mau mukul aku, mukul mulut. Aku bilang ya udah pukul sini, pukul, berani pukul sini. Besok pagi aku pergi sekalian ke Ejen. Jadi aku majikan ngancem aku ngancem balik gitu ya. Jadi lebih berani aja sih, lebih galak. Kalau misalkan masalah ngomel apa, it's okay, it's fine. Tapi kalau udah main tangan, aku langsung lawan. Dulu diem aja, dipukul pakai rotan diem, dipukul pakai tangan diem, nggak bisa ngadu sana sini. Karena apa? Dulu pas di Hsinchu sama sekali nggak pegang HP, pegang juga pas mau pulang Indo, dan pegangnya itu cuma seminggu sekali. Itu juga nggak ada internet, karena majikan benar-benar membatasi komunikasi aku dengan orang-orang di luar sana. Jadi aku dulu ya Allah, telepon ke orang tua saja itu susah banget. Kalau sekarang alhamdulillah sampai bisa bikin konten dan bisa menghasilkan uang di YouTube, alhamdulillah. Gak munafik ya, my YouTube itu dapat duit temenan, nggak bohong, alhamdulillah ya. Jadi kalau ada yang bilang Upi enak banget sekarang ya, bisa konten, bisa bebas HP-an 24 jam. Sebelumnya aku udah ngelewatin masa-masa sulit, masa-masa pahit. Jadi jangan berpikir orang-orang tuh kok enak banget ya hidupnya, enggak. Karena kadang setiap orang itu menutupi masalahnya itu sendiri-sendiri. Kalau aku ya smile. Kadang-kadang fake smile di setiap kerapuhan ya kan. Jadi nggak semua tentang kesusahan kita itu dipublikasikan, tidak semua tentang kesengsaraan kita itu dipublikasikan. Karena hidup di dunia ini lebih banyak orang yang tidak suka daripada suka, paham ya? Jadi jangan terlalu sering mengeluh di sosmed, usahakan tetap smile. Semoga kalau kita dengan senyum setiap hari bisa membawa kebahagiaan untuk kita sendiri. Tapi jangan senyum dewekan terus, mau darah belum. Oke lah ya, ini ceritanya udah cukup panjang kali lebar kali ini. Nanti aku mau masak buat Mbakku, masak nasi goreng ya ini. Tadi request dari Mbakku suruh masak nasi goreng, ya sudah, aku turutin saja ya. Oke teman-teman, segitu dulu video hari ini. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih juga untuk yang selalu setia menonton video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau suka. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.